Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annal ilma ta'allamu, belajar sira kabeh, ta'allamu, belajarlah kamu semua, al ilma, ilmu. Li'annal ilma, karena ilmu itu hayatul qulubi, hidupnya beberapa hati. Minal ama, dari kebutaan. Orang dan supaya kita mendapatkan ilmu, memang harus belajar. Belajar itu satu, mendengar dari seorang kiai. Nomor dua, melihat percontohan ulama, contohnya kiai. Makanya kalau kamu belajar sama seorang kiai itu, carilah kiai yang bisa memberi contoh. Jangan kiai yang hanya sekedar memberi teori saja, nasihat saja. Kalau nasihat, alah, budget Google keluar semua. Budget artikel-artikel, YouTube keluar semua. Tapi setidaknya beliau ini memberikan contoh yang baik. Dengan perangai yang baik, dengan tutur kata yang baik, memberikan contoh yang baik. Kenapa? Orang itu akan dihidupkan oleh Allah mengikuti pemimpinnya. Orang itu mengikuti pemimpinnya. Anggap saja kamu saat ini sedang naik bis. Kira-kira kamu ikut siapa? Supir. Keliru, mundur. Enggak bisa. Seperti itu. Makanya kan kita belajar ini ya cari seorang guru yang bisa memberikan contoh yang baik. Wa nurul absari, dan cahayanya beberapa minadzulami, dari kegelapan. Orang itu kalau punya ilmu tidak nabrak-nabrak, tahu mana yang hak, tahu mana yang batil, tahu mana yang baik dan tahu mana yang jelek. Kamu kira kamu cari uang, cari harta, kemudian uangnya kamu tumpuk-tumpuk, buat rumah yang bagus, mobilnya yang kinclong-kinclong, aset yang banyak, tanah yang banyak, istri kamu yang mas-masannya nyampe tekan kelek, bajunya, beli baju nyampe ke Australia, ke Amerika, ke Jerman, ke Riyadh, ke Dubai. Ya enggak masalah seperti itu. Yang bermasalah itu kalau jama'a malan wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Mengira hidup ini hanya untuk numpuk-numpuk harta, mengira hidup ini adalah air putih kok malah gini. Mengira hidup ini hanya untuk menghitung dan terus menghitung, dan mengira dengan harta benda itu mampu mengabadikan kita hidup di dunia. Enggak seperti itu.
Harta itu semestinya itu untuk batu loncatan menuju akhirat. Punya harta, punya pangkat derajat semestinya wa amilah lima ba'dal maut, untuk mempersiapkan diri setelah kematian. Karena orang kalau mati itu harta tidak dibawa, pangkat derajat enggak dibawa, kemasyhuran enggak dibawa, yang dibawa adalah amalan solihan, yang dibawa adalah sedekah kita kepada umat, yang dibawa adalah bekal-bekal amal, kewajiban, yang sesuatu yang kita tinggalkan, yang dilarang oleh Allah, kesunatan, yang kita lakukan. Yang sangat-sangat penting itu adalah rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Karena sesungguhnya falaula fadlullahi, seumpamanya tidak ridhonya fadlnya Allah, wa rahmatuhu, dan kerahmatan Allah, lakuntum minal khasirin, tentu kita orang ini menjadi orang-orang yang merugi apapun amal kita. Wa quwwatul abdani, dan kuatnya beberapa badan, minaddufi, dari lemah. Orang itu kalau tidak punya ilmu, tidak paham halal haram, pada akhirnya puasa tidak mampu dia. Alasannya lapar lah, alasannya inilah. Jadi yang menjadikan orang itu kuat untuk menjalankan puasa, kuat untuk menjalankan sholat, kuat untuk menjalankan kewajiban, itu yang asli pada dasarnya adalah nurun minallah, cahaya dari Allah, yang mampu untuk membedah mana yang halal dan mana yang haram. Dengan adanya ilmu ini kita terdorong untuk melakukan puasa. Pada akhirnya kita mampu untuk puasa. Di luar sana penuh dengan alasan. Yang kerja katanya tidak kuat, alasannya kerja. Yang supir tidak kuat, alasannya nyupir. Yang di kantor tidak kuat, alasannya di kantor. Terus penuh dengan alasan. Silakanlah mereka, anggap saja mereka telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang toh, usahakan, ciptakan sebaik-baiknya. Hidup ini sementara. Anggap saja besok kita mati bareng-bareng ya. Anggap saja besok kita mati dan ini adalah hari terakhir, ciptakan sebaik-baiknya. Saya tadi pulang dari rumah sakit, pengennya saya langsung tidur. Karena nyetir saja geloyoran di jalan raya. Tapi gara-gara saya ingat besok saya mati, saya itu setiap hari ingat mati. Pada akhirnya yang tadinya ngantuk langsung hilang total. Padahal kitab saya sudah saya suruh masukkan ke kamar, tak ambil lagi. Ilmu yang terletak di dalam kolbu seseorang menjadikan organ tubuh yang lemah menjadi kuat. Paham? Yang tadinya penakut gara-gara punya ilmu menjadi kendel. Yang tadinya takut mati gara-gara ilmu berani mati. Semoga saja kita ini termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Semakin mahabbah dengan ilmu, semakin cinta dengan ilmu. Menuntut ilmu tidak di saat muda saja, tapi detik-detik di umur yang tua, detik-detik di saat organ tubuh sudah mulai melemah, kulit-kulit kita sudah mulai sama dengan tanah, warna kulit sudah sama dengan tanah. Semua kulit yang sudah mulai ngeluntung, keriput, tulang-tulang kita yang sudah mulai melemah, penyakit sudah mulai menghampiri kita. Semoga saja tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu dan tidak pernah untuk menyebar ilmu, dilatih. Saya yang setiap hari ngajar ilmu saja, setiap saya ke kamar pasti belajar.
Saya kalau nungguin istri ke pasar, saya kan kalau malam kan ngantar istri ke pasar. Saya pun belajar. Di mobil belajar, kadang-kadang ya ketiduran. Pokoknya hidup kita ini jangan sampai berhenti dengan ilmu. Jadikan ilmu ini adalah sebuah teman setia. Jadikan ilmu ini adalah sebuah, masya Allah, hiburan yang luar biasa dalam pengukiran sejarah hidup kita. Yuballighu, meletakkan, bihi, dengan ilmu, al-abda, hamba. Yuballighu, meletakkan, bihi, dengan ilmu, al-abda, hamba. Yuballighu ini fa'ilnya itu balik ini Allah. Yuballighu, Allah meletakkan atau menyampaikan. Bihi, sebab ilmu, al-abda, hamba, manazil al-abrori, beberapa derajatnya orang-orang yang baik. Kita mendapatkan ilmu, gara-gara ilmu inilah kita akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pangkat derajatnya orang-orang yang baik, orang-orang yang salih. Pandangan mata kita penuh dengan pandangan yang halal, tidak memandangkan wanita yang tidak istri-istri kita. Tidak meletakkan nafsu dan syahwat kita pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak meletakkan cinta, mahabbah kecuali kepada Allah. Ini barokahnya ilmu di sini. Pembicaraan kita penuh dengan pembicaraan yang baik. Pendengaran telinga kita mendengarkan yang baik-baik. Langkah-langkah kita, pergerakan tangan kita, nyampe isi perut kita, nyampe pergerakan farji kita, semuanya diarahkan pada perbuatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpamanya kita tidak mendapatkan anugerah dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tentu kita tidak akan mampu. Karena sesungguhnya kemampuan ini adalah dari Allah. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kemampuan kepada seorang hamba, dititipkan pada dirinya ilmu. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, wa fi riwayatin wa alhamahu rusdahu. Bila mana Allah berkehendak kepada seorang hamba dijadikan orang yang baik, maka diletakkan pada dirinya sebuah keilmuan untuk memahami ini ilmu agama, dan diletakkan kecerdasan yang diletakkan oleh Allah di dalam pikiran dan hati mereka. Dicerdaskan oleh Gusti Allah, diberi petunjuk sama Allah. Wadarojati, dan beberapa derajat al-ula yang luhur. Bahkan kita diberi derajat oleh Allah, derajat yang tinggi. Kita punya ilmu man tawaddu'a rufi'a. Barang siapa yang bertawadu akan diangkat pangkat derajat kita. Kemudian mulai sekarang coba bertawaduklah kau. Jangan pernah melihat diri Anda seorang pejabatkah, seorang kiyaikah, seorang ustadzkah, seorang ketua pondok, enggak usah. Udah, kita ini orang-orang yang hina. Tidak ada orang yang hina di muka bumi ini kecuali diri kita lah orang yang nomor satu. Sehingga tugas kita adalah memberikan pelayanan kepada umat yang terbaik, melayani umat yang terbaik, meladeni umat, memberikan yang luar biasa kepada umat. Minimal setiap mata kamu memandang orang, kamu doakan dengan doa-doa yang baik. Setiap kamu mendengar cerita payah yang dilakukan oleh umat, dengarkan dengan baik. Apabila kau mampu, bantulah. Jangan pernah kau mengatakan, maaf saya nggak bisa, maaf saya nggak punya uang. Jangan bilang gitu. Katakan, insya Allah lain waktu kalau ada saya bantu.
Jadi yang dengar itu enak gitu loh, ya enggak? Coba temanmu ngebel karo kamu, kebetulan udah sama-sama berkeluarga. Temanmu nelpon, Mbak, Kang, saya pinjam uang 5 juta. Walaupun saat ini kamu nggak punya, usahakan. Saya tuh sering minjamin orang itu, janjenin orang itu di saat saya nggak punya uang. Ada yang saya janjenin besok Jumat. Ada orang pinjam sama saya tak pinjamin. Berlatih, jangan menunggu punya. Kalau kamu menunggu punya, kapan punya kamu? Wong kita orang ini minal fuqara wal masakin, ya enggak? Saya kamu lah sama-sama fakir kan. Kalau menunggu punya uang, kapan punya kita? Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menanugerahkan kita dengan kedermawanan kita. Sesungguhnya Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Bila mana di antara kita ini senantiasa nyah-nyoh, selalu memberi, membantu, fa huwa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya. Allah akan melipat-lipatkannya. Allah akan mengirimkan rizki yang banyak. Wa tafakkuru, berfikir fihi pada ilmu, ya'dilu, sebanding bisyami dengan puasa. Orang kok berfikir tentang ilmu, kamu buka kitab lalu kamu pahami itu ilmu, itu seimbang dengan orang yang puasa, seimbang dengan kamu melakukan puasa. Paham Robiah? Dengerin, habiskan waktu kita untuk ilmu, ya enggak? Habiskan untuk ilmu. Walaupun kamu berusaha untuk memelekkan, membuka matamu, walaupun beratnya minta ampun, Ustaz 1:30 baru ngaji. Jangan salahkan saya, salahkan qadar Allah. Allah mentakdirkan saya yang asli pengennya itu ngajinya itu jam 12 tepat. Kemudian Allah memelesetkan. Kenapa nyampe jadi pleset? Saya tadi sudah ngeloloni pulang yang asli dari rumah sakit. Tapi kekasihku mengatakan, yang cari nasi goreng. Apa kata saya? Maaf, aku udah kenyang. Saya tadi barusan makan roti. Masya Allah, hati saya teringat Dewi Allahu asiruhunna bil ma'ruf. Lelaki yang baik adalah lelaki yang memilihkan istrinya yang terbaik. Pada akhirnya yang semestinya harus lurus, saya belokkan ke kiri. Menyelusuri di setiap lorong-lorong kota, ditemukan sosok ada seorang pemuda dan istrinya sedang jualan nasi goreng. Loh kok tahu Ustaz? Ada tulisannya besar. Nasi goreng. Lalu biar istri itu biar seneng, saya pun ikut pesan. Bu, ada mie goreng Bu? Oh ada Mas, ada Mas. Pada akhirnya yang semestinya harus ngaji jam 12, Allah berkehendak lain. Demi kekasihku, alhamdulillah, kekasihku yang ada di sini juga ditakdirkan oleh Allah tidak melarikan diri. Walaupun ada sebagian mereka yang sudah melarikan diri. Ya, kodok godar. Wa mudarasatuhu, dan wa mudarasatuhu, dan mengulang-ulang ilmu, bil qiyami, sebanding dengan solat. Wa mudarasatuhu, dan mengulang-ulang ilmu, bil qiyami, sebanding dengan solat. Kamu mengulang-ulang ilmu, itu pahalanya seperti kamu solat. Paham? Makanya seumpamanya saya sholat fardu, saya sholat fardu, saya tidak sholat sunnah, langsung ke sini, semuanya ke sini semua, kamu tidak sholat sunnah semua. Sesungguhnya kajian-kajian kita
kita mentekror ilmu, pahalanya sebanding dengan sholat sunnah. Orang itu kalau dipahamkan oleh Allah dengan ilmu, Masya Allah, ada kelezatan yang dahsyat yang tidak bisa diceritakan. Apabila air laut itu kita jadikan tinta, dan semua daun-daun itu kita jadikan lembaran-lembaran untuk kita tulisi, sanjungan-sanjungan akan lezatnya ilmu, tentu air laut itu akan habis untuk menyanjung keistimewaan, kemuliaan ilmu. Paham? Akan habis. Sopo sing gelem nulis. Maksudnya itu saking mulianya ilmu lu nyampe seperti ini. Bihi dengan ilmu, yuta'u ditaati Allahu Allah Azza wa Jalla, Azza maluhur wa Jalla dan Maha Agung. Orang itu kalau alim dengan ilmu, kita paham cara bertaat kepada Allah, kita paham cara kita meninggalkan larang-larangannya, kita paham mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang khilaful aula, dan mana yang lebih baik. Masya Allah. Apabila kita punya ilmu, langsung kita amalkan terus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan ilmu yang dahsyat, yaitu makrifat billah. Kita akan semakin kenal kepada Allah. Sekali melihat makhluk-makhluknya, teringat Allah. Sekali melihat apapun, teringat Allah. Apapun yang dilakukan, rujuknya selalu Allah. Tidak pernah rujuk kepada selain Allah. Ini bagian daripada kemakrifatan seorang hamba. Wabihi dan dengan ilmu, yu'badu, Allah disembah. Gara-gara ilmu, kita semuanya mengabdikan kepada Allah. Gara-gara ilmu, kita semuanya berkhidmah kepada makhluk-makhluknya. Wabihi dan dengan ilmu, yu'adu, wabihi dan dengan ilmu, yu'adu, dijanjikan. Gara-gara ilmu, Allah pun menjanjikan kepada kita, kita akan diampuni dosa-dosa kita, dan kita kelak di akhirat akan bisa memberikan syafaat kepada umat. Di dunia sudah bisa memberikan keberuntungan, di dunia sudah bisa memberikan syafaat, dan kelak pun Allah titipkan kepada para ulama itu bisa memberikan syafaat kepada umat. Yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya wal ulama wasyuhada. Wabihi dan dengan ilmu, yuwahadu, diesakan. Wabihi dan dengan ilmu, yumajjadu, diagungkan. Gara-gara ilmu kita mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu artinya hanya menyatukan Allah, hanya meletakkan Allah di dalam kalbu kita, tidak ada siapa-siapa. Nyampe-nyampe dengan ilmu inilah, nyampe-nyampe Anda melihat apapun itu hukumnya halik semua, hukumnya semua rusak semua, tidak ada yang tidak kecuali Allah. Sehingga apabila kita minta tolong, tentu kita minta tolong kepada Allah. Apabila kita kesepian, tentu Allah lah menjadi teman yang setia dalam kehidupan kita. Allahumma'i, Allah bersamaku, Allah nadirun ilayya, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah senantiasa menyaksikan dalam kehidupan kita. Kalau Anda selalu bisa menggerinjitkan semacam ini, Masya Allah.
Apalagi nyampe kamu itu mampu meletakkan keesaan Allah di dalam kolbumu, tidak ada siapa-siapa, Masya Allah, kau akan menemukan kelezatan yang dahsyat. Orang itu kalau alim semakin sregep, Kang. Semakin sregep, paham sregep? Semakin giat, semakin disiplin, semakin kreatif, semakin gerak cepat. Tapi kalau kamu tidak begitu alim, pemalas, ingin melakukan aktivitas hampa, tidak ada tujuan. Tapi kalau kamu alim, pintar, cerdas, insya Allah. Yang dimaksud alim di sini adalah alim dengan ilmu-ilmu yang mampu untuk memakrifatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabihi, dan dengan ilmu, yatawarra'u, hati-hati halal haram. Gara-gara ilmu sangat hati-hati halal haram, tidak gegabah. Ada roti yang tidak roti kamu nggak berani makan. Ada baju yang tidak baju kamu tidak mau memakai. Ada sandal yang tidak sandal kamu tidak berani memakai. Dengerin ini. Pokoknya orang itu kalau alim itu dunianya indah. Masya Allah. Sungguh beruntung seorang wanita yang berdampingan dengan seorang suami yang salih, yang alim, yang keilmuannya tinggi. Sungguh beruntung seorang lelaki yang berdampingan dengan seorang wanita yang salihah, yang alim. Kelak di akhirat, suami yang alim itu, istri yang alim itu, di saat mereka ada di surga, lalu istrinya ada di neraka. Kemudian suami yang di surga, setiap kali kedatangan bidadari, suami ini pun menolak. Yang kuinginkan adalah istriku. Walaupun istriku bertahun-tahun nyakitin hatiku, saat ini aku telah memaafkan semua kesalahan istriku. Apa ada keinginan ahli surga yang ditolak oleh Allah? Semua keinginan ahli surga akan diijabahkan, akan dikabulkan. Bagaimana apabila ada seorang lelaki yang salih, lelaki yang alim, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, ya Rob, temukan kami dengan istriku, ya Rob. Kami tidak neman dengan bidadari itu, ya Rob. Kemudian gak begitu lama, Allah angkat itu wanita itu dari neraka. Lalu wanita itu disuruh mandi di sungai surga. Langsung setelah mandi, seketika organ tubuhnya ngelokop semua. Jadi kulit-kulit yang jelek bekas dari neraka hilang semua, diganti dengan kulit yang warnanya seperti kuku kamu ini. Kukunya yang bagus loh, yuk. Bukan kuku yang sering ke ladang. Kulit kamu seperti ini. Setelah ketemu sama suaminya, Masya Allah, tidak ada bidadari yang paling cantik, yang paling menggugah nafsu dan syahwat, melebihi istri-istri kita kelak apabila kita di surga. Paham? Semoga saja kita semuanya bisa ditemukan oleh Allah dengan istri dan suami kita di surga. Amin. Apabila di antara kamu ada yang tidak ketemu sama suamimu, nanti tak temukan sama Gusi. Allah. Wabihi, dan dengan ilmu. Tusalu, dirakatkan al-arham, beberapa sanak raket. Tusalu, direkatkan al-arhamu, keluarga. Gara-gara ilmu seseorang bisa merakatkan keluarga. Kalau orang yang nggak alim nggak bisa. Karena orang itu kalau alim
Orang ini akan ingat dengan firman Allah. Orang-orang fasik adalah alladzina yanquduna ahdallah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Orang-orang fasik itu adalah mereka-mereka yang telah membedah peraturan Allah, diperintah malah nggak mau jalanin, dilarang malah melanggar. Satu. Nomor dua, mereka senantiasa memutus sanak raket. Berhubung orangnya alim, berhubung mereka punya ilmu, mereka menepung sanak raket. Ini saja saya tadi udah WA dengan ilmu yang saya miliki, saya WA ke saudara-saudara saya pada tanggal 22 Ramadan semuanya kumpul di rumahku. Rencana pengen saya beri hadiah. Ada bingkisan-bingkisan, jak makan-makan bareng gitu. Sekaligus kataman santri ya. Itu 2 kali, hari raya juga gitu, hari raya keempat. Saudara-saudara saya semuanya tak kumpulin semua. Makan bareng, diberi hadiah, pulang disalam templei, dibisaroi. Ini barokahnya ilmu, mampu merekatkan sanak raket yang tadinya retak, yang tadinya lepas, kemudian mampu untuk mengumpulkan kembali. Itu kalau orangnya alim. Tapi kalau kamu sama saudara kamu, adik kamu sendiri, kakak kamu sama paman kamu pelera, Masya Allah, nggak bener itu ya. Wabihi dan kepada Allah, wabihi dan dengan ilmu, yu'rafu diketahui al halalu halal wal haramu dan haram. Gara-gara ilmu kamu tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kita tidak akan mampu untuk membedah keilmuan yang tahqiq kecuali harus belajar sungguh-sungguh di depan seorang kiai yang alim, yang mutabakhir, ilmunya yang sudah menyegur. Dan yang terpenting adalah kiainya itu ahli takwa. Jangan berguru dengan seorang kiai yang hanya ngalim-ngalim saja, tapi beliau tidak hati-hati halal haram. Kalau bisa dilatih mulai sekarang. Coba. Kreatif jamaah, kreatif ngaji, tepat waktu jamaah, tepat waktu ngaji. Kalau perlu datang di tempat jamaah sebelum adzan dikumandangkan. Kalau ada suara adzan, kamu ketarik gara-gara adzan itu, coba sebelum adzan dikumandangkan, kamu sudah ada di majlis. Masya Allah. Itu pahala yang berlimpah itu. Tidak semua orang mampu itu. Kecuali orang-orang yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ilmu iku imamun, pemimpin. Orang itu kalau alim, keilmuannya tinggi, secara otomatis dia akan dijadikan oleh Allah menjadi pemimpinnya kaum. Dengarin. Wong saya yang bodoh semacam ini ya jadi pemimpinmu. Bagaimana kalau saya ngalim tenanan? Wah, ulama-ulama se-Indonesia Raya tumblek ke sini semua. Ini saja yang datang-datang ke Al Mubarak banyak kiai ya. Kan beliau-beliau punya pondok. Ini nanti dari Madura suami istri datang. So Sawal kemarin udah banyak beberapa kiai yang punya pondok kiai. Besok Sawal pengen mondok di tempat kiai coba. Dengan ilmu. Makanya atau mulai sekarang jangan leha-leha. Belajarlah yang sungguh-sungguh. Gak ada ceritanya seorang kiai, seorang guru nasihatin jelek, gak ada. Gak ada seorang guru yang belontroken kepada muridnya, gak ada. Semua guru-guru kita menginginkan panjenengan sukses. Menginginkan panjenengan menjadi orang yang luar biasa. Menginginkan panjenengan menjadi seorang ulama yang hebat. Wal amalu dan amal tabi'uhu yang mengikuti ilmu. Yang jadi pemimpin itu adalah ilmu. Sedangkan amal itu adalah mengekor. Orang kalau punya ilmu secara otomatis
Saya tadi punya ilmu pas sholat tarawih, di pertengahan sholat tarawih, saya kan sholat tarawih kan ceguan terus ya. Ada seorang lelaki tampan menghampiri saya. Siapa tadi? Membawa air minum. Lalu saya minum, hilang total. Makanya tadi saya ceguan toh, lalu saya nyuruh air putih lagi. Setelah saya minumin, hilang ceguan saya. Bagaimana kalau ceguannya wayah siang Ramadan? Maka yang paling tepat juga diminumi juga, tapi menunggu maghrib tiba. Iya enggak? Ya. Ini kalau orangnya ngalim seperti ini kan. Kalau orangnya enggak ngalim ya langsung ngombe. Alasannya ceguan terus mati aku kok. Dulu mati wes. Yulhimuhu aswada, yulhimu mengilhamkan hu pada ilmu aswada'a beberapa orang yang bahagia. Allah senantiasa mengilhamkan ilmu kepada orang-orang yang bahagia. Artinya begini loh, gara-gara ilmu diletakkan pada diri seseorang, itu jadi bahagia loh. Kebahagiaan yang dahsyat. Saya itu gara-gara alim, kalau selesai ngaji itu. Saya sering mangku istri saya sambil tak tinggal belajar. Mohon maaf loh. Saya bukan nyindir ke orang lain enggak, tapi ini memberikan contoh yang terbaik untuk kamu. Paham? Saya itu sering kalau di kamar itu atau mangku istri. Nimang istri, masjidin istri, ngilir-ngiliri istri. Saya itu kadang-kadang kalau istri tidur itu, kepalanya istri saya letakkan di tangan saya sambil belajar. Sampai istri tertidur. Setelah tertidur, saya angkat kepalanya pelan-pelan, saya tidurkan, lalu saya turun dari spring bed. Saya ambil air wudhu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya belajar. Istri yuk terbangun, saya letakkan itu kitab, saya kembali lagi ngisik-ngisik kepalanya. Saya bacakan Alam Nasrah, biar nggak nakal. Nanti kalau punya istri malam-malam nangis ya. Seperti anak kecil. Masya Allah. Orang itu kalau alim indah nih. Orang itu kalau alim itu indah dan tidak pernah tergejolak orang alim itu. Orang itu kalau alim nggak pernah tergejolak. Jangankan ekonomi, apapun itu nggak pernah tergejolak. Karena di dalam kalbunya dipenuhi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Saya itu kalau susah tidak pernah susah saya tak ceritakan ke istri. Saya pengen sepanjang sejarah ini saya tidak pernah mendengar susah saya. Masa Ustadz pernah susah? Pernah. Kapan Ustadz? Saya memahami kitab sulit cari makna. Ada keiskalan kitab, Masya Allah, saya cari rujukan sulit. Tidak pernah saya musyawarahkan ke istri. Nambah-nambahin ruwet. Paham? Apalagi tentang hutang. Hutang itu jangan diberitahukan ke istri. Kamu hutang ke siapa, dapat uang 100 juta, udah berikan ke istri. Istri jangan tahu kalau itu adalah hutang. Nanti kalau ada waktunya membayar, kemudian kamu nggak bisa, kemudian ada debt collector datang, debt collector jak pergi, jak ngopi di warung mana gitu. Istri jangan sampai mendengar dan melihat. Ngerti nih istri ini, kita ini menjadi sosok seorang lelaki yang luar biasa gitu loh. Dengar ini, indahnya orang yang punya ilmu, ya enggak? Loh, orang itu kalau alim, malam hari jam 3, jam 4 membangunkan istri yang mau enggak masuk surga bersamaku? Istri pun terbangun, lalu istri pun mengatakan mau. Kalau mau, bangunlah. Kita bertahajud, kita berdua. Tahajud.
sebelum tahajud konser dulu biar pahalanya berlimpah. Karena ngumpulin istri pahalanya seperti umroh di Baitul Haram, ya kan? Kamu nggak pernah umroh lah. Nah, saya ini 1 hari umroh saya 4 kali ya. Lebih baik ngumpulin istri banyak, sering ngumpulin istri, tapi nafsu dan syahwatnya tertutup habis total, sudah dipelampiaskan kepada istrinya, kemudian tidak pernah melihat wanita lain ternafsu, tidak pernah. Itu jauh lebih baik seperti itu daripada kamu nggak pernah ngumpulin bojomu, jebul-jebul selingkuh, jebul-jebul wianan sama cewek lain, jebul-jebul ada Will, wanita idaman lain. Will, jangan ya. Katakan orang itu kalau alim melihat istrinya ini, masya Allah seperti wanita yang tercantik sealam dunia. Kalau alim. Tapi kalau orangnya nggak ngalim, ya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ada seekor harimau menerkam kidang, cus, tinggal makan, malah melihat ada kidang yang lebih besar dan gemuk. Lalu kidang yang sudah diterkam dilepas, cus, kemudian mengejar kidang yang besar itu. Pada akhirnya tidak tercapai. Itulah orang yang tidak alim. Sama istrinya jarang ditimang-timang, sama istrinya jarang dihibur, jarang dibahagiakan. Istri tetangga, teman-teman Facebook, naudzubillah kau. Dengerin ini Pak D, Budi, dengerin. Jadikan suamimu menjadi bidadari yang paling tampan salam dunia dan akhiratnya. Wa yuhrimuhu al-ashqiya, wa yuhrimu, dan menghalang-halangi, dan Allah menghalang-halangi hu pada ilmu al-ashqiya'a, orang-orang yang celaka. Orang itu kalau alim, orang ini akan diberi ilmu sama Allah, terhalang dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, terhalang dari sesuatu yang mencelakakan dirinya. Sudah ngerti gitu loh. Oh ini nggak bener, oh ini salah, oh ini gitu loh. Orang kalau alim itu masya Allah favoritnya sedekah. Orang itu kalau bodoh favoritnya cari sumbangan. Sumbangan untuk pribadi maksud saya, bukan untuk agama. Kalau agama sih nggak masalah. Seneng nanti gratisi seneng. Numpak naik bis dibayarin orang seneng. Sebelum orang lain bayari kamu, itu kamulah yang bayari. Nas'alu, aku minta Allah kepada Allah Ta'ala Maha Luhur, husnat taufiki, bagusnya pertolongan. Semoga saja kita semua mendapatkan pertolongan di sisi Allah, karena di dunia ini tidak ada zat yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi syawahidi al-aqliyati. Lanjut apa berhenti? Luar biasa. Orang itu kalau dia merasakan lazatnya ilmu itu pengennya lanjut terus. Tapi kalau tidak bisa merasakan lazatnya ilmu, ya tidurlah Ustaz, tidur. Besok nggak bisa bangun subuh, besok alasanmu ya. Kayak pinter repol ya. Fi syawahidi, beberapa dalil al-aqliyati menurut akal. Kalau di atas tadi kan tentang ilmu, dalil Qur'annya sudah disodorkan, dalil hadisnya sudah disodorkan, bahkan kaul-kaul ulama pun sudah disodorkan. Sekarang
tentang dalil-dalil akliyah yang membahas tentang ilmu. Kenapa toh kita harus belajar ilmu agama gitu. I'lam, ketahuilah, annal matluba, sesungguhnya yang dicari, min hadal babi, dari inilah bab, ma'rifatu fadilatil ilmi, mengetahui keutamaan ilmu. Wa nafa nafasitihi, bacanya gimana? Coba baca Google. Nufasatihi apa nafasatihi? Ayo baca. Ayo baca. Oh, mati. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu, wa nufasatihi, dan indahnya ilmu. Wama, dan sesuatu lam tufham, yang tidak dipaham, al-fadilatu, keutamaan, fi nafsiha, pada bagusnya ma'rifatul ilmi, ma'rifatu fadilatil ilm. Wama, dan sesuatu lam tufham, yang tidak dipaham, al-fadilatu, keutamaan, fi nafsiha, pada dirinya. Walam yatahaqqaq, dan tidak tahqiq, al-muradu, yang dikehendaki. Tampil ini nih. I'lam, ketahuilah, anal madluba min hadal bab ma'rifatu fadilatil ilm wa nufasatihi wa nufasa. Gimana kau geli? Wanu? Wanafa? Wanafasat tuhu gitu. Fadilatul ilmi wanafasatuhu gitu. Dan bagusnya ilmu. Wama, dan sesuatu lam tufham, yang tidak bisa dipaham, al-fadilatu, keutamaan, fi nafsiha, pada dirinya, asyawahid al-aqliyah, walam yatahaqqaq, dan tidak tahqiq al-muradu, yang dikehendaki. Minha, dari sawahid, lam yumkin, maka tidak mungkin, antu lama, hendak diketahui, wujuduha, wujudnya sawahid, sifatan, dengan mensifati lil ilmi, pada ilmu, au li ghairihi, atau pada selain ilmu, minal khisali, dari beberapa
perkara. Falaqadullah, maka sungguh benar-benar sesat. Anitoriki, dari jalan. Man, seseorang. Toma'a, yang menginginkan. Ayya'rifa, mengetahui. Hendak mengetahui anna Zaidan, sesungguhnya Zaid. Hakimun, seorang hakim. Amla, atau enggak. Seorang yang bijaksana, amla atau tidak. Huwa, sedangkan dia ba'du, kitabmu apa kan? Ba'du, setelah toma, lam yafham, tidak paham, makna hikmati, maknanya hikmah, wa haqiqatiha, dan kebenaran hikmah. Di sini bahas tentang dalil-dalil akli mengenai tentang ilmu. Konon cerita, orang itu kalau mempelajari ilmu itu harus ngerti yang dinamakan ilmu itu apa dulu gitu. Ilmu itu apa? Dan ilmu yang benar-benar ilmu itu ilmu apa? Jadi seperti gini loh, kamu pengen tahu Zaid ini benar-benar orang yang bijak atau tidak. Sebelum kamu menghukumi Zaid ini orang bijak atau tidak, kamu harus paham betul makna bijak itu apa gitu loh. Kebenaran daripada orang bijaksana itu bagaimana gitu. Jadi nanti baru ngerti kamu. Wong kamu makna bijaksana saja nggak ngerti, oh bagaimana kamu menghukumi Zaid ini orangnya bijak atau tidak. Begitu juga kamu pengen mengetahui tentang ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu ini adalah al-ilmu bima'rifatillah. Ilmu yang menjadikan kita semakin kenal kepada Allah, semakin ngerti hukum-hukum Allah, semakin tahu tentang ketakwaan, semakin tahu tentang halal haram. Lu jebul-jebul cara mencari ilmunya sampean keliru. Jebul-jebul mempelajari ilmu matematika. Bagaimana kamu bisa? Jebul-jebul kamu belajar ilmu perbengkelan. Bagaimana bisa untuk membedah semuanya itu? Makanya pertama kali kan kamu harus paham betul tentang keberadaan keilmuan ini apa. Wal fadilatu al fadilah. Wal fadilatu al fadilah ma'khudatun, diambil minal fadli, dari kata al fadl. Kalau fadlun itu artinya utama. Kalau al-fadilatu beda. Setiap ada lafaz kok nyampe ketambahan huruf, artinya ada penambahan. Doroba mukul. Tapi kalau adroba memukulkan. Ada penambahan huruf berarti ada penambahan makna. Wahiyah. Wahiyya lafat al-fadilah iku azyadatu, tambahan. Iku azyadatu, tambah. Yang tadinya al-fadlu menjadi al-fadilatu, ketambahan ya dan ta. Fa idza tasyaroka, maka apabila kumpul syai'ani, dua sesuatu, fi amrin, pada satu perkara, wahtasso, dan jadi khusus ahaduhuma, salah satu keduanya, bimazidin, dengan tambahan,
yuqalu diucapkan fadluhu keutamaannya, walahu al-fadlu alaih, walahu dan baginya al-fadlu keutamaan, alaihi pada walahu al-fadlu wa tas'a ahaduma bimazidin yuqalu fadluhu walahu al-fadlu alaih mahma kanat yuqalu diucapkan fadluhu keutamaannya, walahu dan baginya al-fadlu keutamaan, alaihi mengalahkan orang lain. Mahma kanat di waktu ada ziyadatuhu tambahannya, fima pada sesuatu, huwa adalah kamalu dzalika syai'i sempurnanya itu sesuatu. Kama yuqalu sebagaimana diucapkan al-farasu afdalu minal himar. Al-farasu kuda afdalu lebih utama minal himari daripada keledai. Bimakna annahu dengan makna sesungguhnya yusyarikuhu fi quwwatil hamli. Yusyariku bersyarikah atau kumpul, yusyariku kumpul pada al-faros au al-khimar fi quwwatil hamli pada kuatnya membawa. Kamu ngomong gini, al-faros afdalu minal khimar, kuda lebih utama daripada keledai. Kalau masalah membawa, kuda ya bisa membawa sesuatu, keledai juga bisa membawa sesuatu. Tapi dibalik membawa mereka, antara kuda sama keledai, kira-kira kuat mana? Kuda. Nah, itu makna daripada tambahan seperti itu. Ada keutamaan tersendiri seperti itu. Kalau fadlun artinya utama. Kalau al-fadilatu keutamaan. Kalau fadlun utama. Kalau al-fadilatu keutamaan. Wa yazidu dan tambah alaihi pada al-faros. Wa yazidu dan tambah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.